Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Bathara Kala Ludra. Nah, kira-kira Bathara Kala Ludra ini apa makna yang harus kita perbincangkan pada malam ini? Narasumber yang sudah tidak asing bagi kita sudah hadir di studio, Wirianto Hangdali. Selamat malam, Pak Didi. Assalamualaikum. Rayu, Pak Didi. Ya, 2 narasumber sudah hadir untuk membedah tentang Bathara Kala Ludra. Tetapi seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kita rumaksa ing teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jen setan datan purun paneluan tanana wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanana ngarah mring mami guna duduk pansirna. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita Bathara Kala Ludra. Wah, ini Ludra itu perempuan, laki. Oh, apa ya? Beneran dulu, Pak Didi, kira-kira apa itu Bathara Kala Ludra itu? Begini, umumnya itu nggak ada Batharanya, hanya Kala Ludra. Kala Ludra. Jadi Kala Ludra itu perwujudan, manifestasi Siwa di dunia. Kenapa Siwa turun ke dunia? Itu karena istrinya Dewi Uma itu sudah turun duluan dan membuat ontran-ontran menjadi Betara Durga, Betari Durga. Wah. 2 sosok ini pada saat turun di dunia itu semuanya yang menjadi apa ya? Kayaknya mendewakan dirinya. Ya, itu gambaran sesuatu yang bisa memenuhi keinginan manusia. Keinginan apapun ya dituruti pasti jadi. Itu Durga. Nah, ini dianggap kok kurang becik, maka turunlah Kala Ludra. Kala Ludra ternyata pada saat di dunia permintaan manusia itu ya sama saja, pingin bodoh, pingin donya, pingin sekti, pingin pinter, pingin panguwasa, sing pingin kuwi dituruti, semuanya dituruti. Ya kan? Jadi tidak hanya sifat-sifat baik, tapi sifat-sifat dur itu ada dituruti sama Bathara Ludra ini. Wah, ini menjadi jeng-jeng jueng antara Uma karo Ludra. Jadi wis menjadi ikatan-ikatan baru. Wah, kalau dulu ini sudah dianggap expired, ditekani Ludra, ini pembaruan gitu loh. Seolah-olah oh iki iya gitu. Iki luwih apik timbang iki. Padahal ya padha. Yaitu pemenuhan nafsu-nafsu dunia, pemenuhan keinginan-keinginan dunia. Nah, apakah itu akan menjadi baik untuk masyarakatnya? Iya kan? Yeah. Tetapi untuk keselarasan bumi, keselarasan alam, ya ngapunten. Misalkan ditemukan ilmu geologi, seharusnya hanya untuk mempelajari sifat-sifat bumi, sifat-sifat apa, ancamane pada manusia, sing iso dimanfaati kanthi becik kaya ngapa. Nah,
Ini satu contoh. Nah ini dituruti karo Kaloludra. Dituruti yang akhirnya dieksplorasi berlebihan, enek ekses. Eksesnya apa? Ya bencana. Eksesnya apa? Ya keserakahan. Eksesnya apa? Ya 270 triliun. Nah, contoh-contoh kayak ngono kuwi. Ini mergo Kaloludra. Coba gak dikai akses, coba gak dikai apa, kan akan tetap bumi selaras. Nah, begitu ada keinginan yang berlebihan, sesuatu yang secukupnya ya dimanfaatkan seakai-akai bukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 33 untuk kepentingan rakyat banyak, tetapi lebih pada untuk diriku sendiri, untuk saya. Ini sifat Kaloludra itu kayak gitu. Dia memberikan pengetahuan. Wes kok gaya apa ya terserah. Ini pengetahuan yang sifatnya kadonyan. Tidak ada pengendalian keselarasan supaya itu. Yang menyelaraskan siapa akhirnya? Alam. Yang menyelaraskan siapa? Ya kalau ada itu socioculture. Jadi kultur yang ada di masyarakat itu yang akan bisa menyelaraskan. Kalau hanya kekuatan melawan dok, terbukti podot kabeh kan, mergo sekti madraguna. Tetapi kalau ada gerakan di masyarakat melawan Kaloludra ya selesai. Seperti itulah kira-kira gambaran awal Kaloludra didukke neng donya. Tujuannya memberikan pengetahuan tetapi tanpa ada angger-angger, sehingga manusia memanfaatkan tanpa ada memikirkan keselarasan. Apakah itu jahat? Jahat untuk orang yang anti, tetapi yang orang yang sifatnya pro, ya penak wong memberikan rezeki. Ya. Seperti itu. Ini donya kaya ngono. Ya. Satu sisi orang berbicara, oh itu dia baik, ya. Yang kedua, satu sisi yang menganggap lu iki wis nglanggar, angger-angger, pasti menjadi oposisi di sisi lain. Ya kan? Ya. Nah, siapa yang menang? Yang bisa ngeruat semuanya. Terakhir itu begitu. Bapak cerita Kaloludra, cerita Durga Umayi, sing luwat sapa? Nakula Sedewa. Kalau Puntadewa itu melambangkan yudikatif, eksekutif, kalau Werkudara menggambarkan yudikatif, terus Arjuna itu menggambarkan apa itu namanya? Legislatif. Iya, bukan. Ya menggambarkan pemimpin ya, lananging jagat, menggambarkan pemimpin di dunia yang bukan eksekutif, bukan yudikatif, bukan terpilihan. Lah Nakula Sedewa ini gambaran rakyat. Lah kita ngomong yang bisa mengeruat adanya Kaloludra, Arjuna, ya toh, karo Gedeng Permoni, Durga pacaran, iya kan? Terus Werkudara sing jujur ngene. Ya karo buta, ning menang mergo kejujuran dia menang bojone buta. Iya toh? Nah Yudhistira kalah karo penjudi. Iya kan? Kalah karo penjudi. Siapa yang bisa meruat hilangnya Kaloludra? Yaitu Nakula. Jadi kalau ada candi Sudamala, itu cerita Sudamala di candi mana itu Suko, itu ceritanya untuk pangruating Diyu. Pangruating Diyu. Kirianto, kalau untuk sekarang masih ada nggak ini? Kaloludra itu. Kaloludra. Iya, sekarang ini puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Iya. Iya. Jadi kalau kita, makanya begini Mas Hams, kalau kita tuh melihat peninggalan, itu tergantung tafsir kita seperti apa. Dan kita harus yakin peninggalan-peninggalan itu sebenarnya untuk kebaikan bangsa ini. Konsep Bathara Kaloludra, kalau Bathara itu dimaknai sebagai kekuatan, keagungan, Kala itu dimaknai sebagai kolo, ya, Kala itu sebagai masa atau waktu, atau Kala itu dimaknai sebagai jerat, ya, jiret, Ludra itu sebagai ngamuk. Ya harusnya sekarang ini. Sekarang ini ada kolo dalam konteks jiret menjiret. Ya. Pemerintah dari waktu ke waktu, tadi kan berbicara pemerintah ya. Bisa jadi jerat menjerat ini.
Tapi sekarang, kalau sekarang, waktu sekarang ini harusnya pemerintah sekarang yang menjerat, ngamuk gitu nih. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bagaimana Sudomolo, ya Sudomolo, ada apa yang ruwet namanya Sadewa itu. Ada lagi kalau Sudomolo itu kan pada era-era Kadiri ya, era-era Kadiri ya. Ada lagi namanya apa pangruatan apa ini Sudomolo sama Bathara Kala itu. Ya, Bedadi. ya, Sastro Binedadi dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita tilik ke belakang Mas Samsu, sing dadi masalah dalam konteks Bathara Kala Ludra yang pangruatan Diu tadi, iki sajane wong wedok Mas Samsu. Kan begitu ini ya. Pramoni itu. Durga Umayi. Biangnya di situ. Biangnya wong wedok. Biangnya wong wedok. Ya artinya bukan semata-mata itu ya. Karena dalam berbagai keyakinan perempuan itu kan tiang negara. Kita tunda dulu Kirianto. Perempuan sebagai tiang negara. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Bathara Kala Ludra. Nah, tadi Kirianto sudah nyentuh sedikit Bathara Kala Ludra ini penyebabnya maksudnya ya artinya dalam konteks tadi itu loh ya, bahwa ada laki-laki apa Betari Durga tadi ya, dengan Siwa tadi ya, dan sebagainya ya. Ini kan tafsir saja, tapi sebenarnya kalau kita mau mengingat agama apa saja, bahwa wanita itu memang memiliki posisi yang sentral untuk kemajuan satu bangsa, untuk kemajuan satu keluarga. Rusak perempuan, rusak keluarga itu. Ya, rusak laki-laki belum tentu rusak. Nah, kan begitu ya, gitu. Kalau laki-laki dan perempuan seirama, ya tentu saja itu harapannya. Ya, ini masalah awal bagaimana Bathara Ludra tadi ya. Durangkara itu muncul seperti apa? Dengan baik. Kan begitu. Ya, jadi manusia-manusia yang tidak berbuat pada tempatnya itu sebenarnya akan melahirkan kolo itu. Ya. Nah, memang kenapa saya berkeyakinan bahwa sekarang itu puncak-puncaknya kolo, pucuk-pucuking kolo sekarang ini. Tadi dikatakan berapa ribu triliun yang dikorupsi oleh Kala Ludra ya. Nah, kalau kita dengar satu kelompok itu ada 271 triliun. Yang kemarin yang punya anak dikasih hadiah jet pribadi itu ya. Ada lagi cucunya dikasih hadiah pom bensin ya. Oh, ini kolo semua ini. Sehingga kalau toh pemerintah itu berpikir makan gratis, jangan hanya siang, pagi, siang, malam. Kalau nanti kolo-kolo itu sudah bisa dijiret betul, insya Allah bisa. SPP jangan seperti sekarang, UKT mau dinaikkan. Nggak jadi. Nggak jadi. Wah, itu kita harus marah betul sama menteri itu. Ya, calon presidennya bilang makan gratis, kok menteri ini ngunggahnya apa UKT, ya toh. Wah, ini nggak masuk akal. Kalau juga dia itu, ya. Makanya ini kan inspirasi terakhir, hendaknya sekolah itu ya gratis. Sesuai dengan preambul UUD 45 kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Tapi ingat, memang sekarang ini Kala Ludra. Ya, semuanya ngomong sak geleme. Satu sisi masyarakat dikesampingkan. Kalau yang satu jiret itu, ya moga-moga sekarang juga waktunya sudah dipasang jiretnya itu. Dan di dalam Kala Ludra itu yang bisa jiret dalam konteks Murwakala, kalau Madidi tadi kan Sudomolo ya, itu namanya Dalang Kondobuwono, Sri Kresna, orang yang bijaksana. Tidak hanya orang-orang berwatak Brahmana,
tapi dia juga berwatak kesatria. Jadi satu yang bisa untuk membaca siapa-siapa orang yang berbuat buruk. Kolo itu sebenarnya kan kristalisasi dari macan banteng, ya, dan kerah. Panggonan ini neng kene. Ya, loh iya ini kalau orang Jawa begitu, ya. Jadi tiga itu mengkristal jadi satu. Itu namanya kololudro. Sing pepinginane tanpa wates. Ya. Ada tidak sekarang? Ya ada Kira-kira. sekarang. Bisa dibayangkan di sana berapa banyak orang yang punya mobil lebih dari 10 dan nganggur semua dan mahal-mahal. Hah? Berapa banyak yang punya jet pribadi? Maksud saya yang jiret, yang pasang jiret. Loh harusnya sekarang. Makanya sekarang taruhan ini. Pak Prabowo katakan calon presiden kita yang akan dilantik Oktober nanti, kalau nggak bisa menyelesaikan itu, gugur idealismenya. Bener. Makanya sekarang banyak rakyat itu berharap memilih beliaunya itu karena dia yang memegang jerat sekarang. Yang jadi masalah jerat rakyat ataupun jerat kolo-kolo itu. Kan begitu. Yeah. Nah, mandu-mandu maju ini ya. Nah, kita berdoa lah. Ya, kita berusaha bahwa memang betul-betul rawi-rawi rantas malang-malang tuntas beliau itu. Ya. Karena saya dengarkan rakyat itu bangga karena beliau itu dari pasukan inti. Bahkan dari pasukan intinya pasukan inti, kan begitu ya. Intinya inti Ya, sehingga ya insya Allah bisa lah dengan cara beliau untuk menyelesaikan itu. Karena yang kemarin yang namanya Pak Jokowi saja, orang yang dikatakan kelemar-kelemar semacam itu bisa menyelesaikan. Wah, sekarang presidennya gagah. Ya, mestinya lebih bisa daripada itu. Dan beliau adalah orang-orang yang bisa mengerti akan pikiran rakyatnya, hati rakyatnya, kekuatan rakyatnya. Sehingga buat saya semua program-program yang untuk kerakyatan itu harus 100% di backup. Jangan pernah berbicara opo duit. Kudune ngomongnya duit piro. Nah, itu masih masuk akal. Ya. Dan kita bayangkan kemarin orang Indonesia itu luar biasa kalau saya perhatikan. Pajak ikuti korupsi, uang pajak yang dikumpulin sa Indonesia loh dikorupsi triliunan, mungkin ribuan triliun itu. Mas Samsu, aku, Mas Didi, saya gelem bayar pajak mana? Kurang hebat apa itu? Ya, terus jelas-jelas duitnya ini dikorupsi. Kok saya gelem? Inilah keindahan bangsa Indonesia. Makanya Mas Samsu, kita boleh berharap ke depan itu apapun yang ada di Indonesia, esensinya adalah ujian buat kita dan insya Allah kita akan lulus. Mereka akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Sopo nandur bakal nunduk. Ya, yang semacam itu akan terjadi. Sopo lehno wahyune sirno. Ini. Jadi kalau sekarang itu apa? Udah saling mengincar ini kekuatan-kekuatan ini. Dan kekuatan Kolo insya Allah tahun 2024 ini menurut perhitungan Mas Didi ya betul-betul kemenangan ada pada jiret untuk jiret Bathara Kala Ludra. Siapa-siapa yang korupsi tembak, narkotika tembak. Kita tuh negara besar. Tadi dari maritim tadi ya, dari Sriwijaya sampai Mojopahit sampai Nusantara sekarang. Nusantara sekarang itu kan Nusantara masa lalu, ya, pola pemerintahan dan sebagainya yang pernah kita bicarakan, ya, diikuti lagi, otonomi daerah diperbaiki. Saudara-saudara kita di Papua, memang di Papua itu adalah orang-orang di luar trah orang Jawa, tetapi dia itu adalah orang-orang yang harus dikasih kepercayaan. Kalau mengikuti sistem pemerintahan Majapahit. Mitra Kasat Tata. Nah sekarang bisa
Ya. Nah, maka dari itu Mas Samsu, Bathara Kalodra sekarang berhadapan harapan kita dengan namanya Dalang Kanda Buwana. Kondo itu artinya berita, memberitakan, Buwana itu jagat. Jadi tokoh yang mampu untuk melihat kondisi dunia, jagat ini. Kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli, kapan kita harus memberikan makan pada anak-anak, kapan kita harus menabung, ya. Itu dalam konteks menyelesaikan Bathara Kalodra. Sifat-sifat harimau yang rakus, nggak ngerti benar dan salah, sifat-sifat banteng yang selalu ada pada yang salah meskipun dia tahu yang benar, dan sifat-sifat kera yang selalu kekurangan, gila dengan jabatan, gila dengan uang, harus bisa diselesaikan saat ini. Itu adalah sebuah harapan, Mbak Didi. Nah, harapan ini sepertinya sudah sering sekali bangsa ini berharap-harap. Nah, ketika jerat itu justru Kolo ini juga memasang jerat, kira-kira apa yang terjadi? Sama-sama memasang jerat. Bangsa kita ini bangsa hebat, saya setuju. Duitnya dhewe lu dikorupsi. Duit pajak. Ya kudune dienggo negara. Seharusnya biar negara iso dirunding. Wis gak samine sing separuh tekku separuh nggo kowe kan korupsi duitnya. Iya, itu hebatnya. Iya toh. Dhewe dikorupsi. Ini yang saya cukup menarik lah. Kalau kayak gitu ya, ini harus diatasi dengan banyaknya rakyat yang memahami itu. Lah rakyat jangan hanya sebagai people, ya. Kalau mau jerat jangan sebagai people, tapi sebagai civil society, sebagai kelompok organisasi yang memahami dan fokus melihat satu hal. Jadi jangan pating basur elek. Tapi yuk satu masyarakat fokus, kowe sing tangani ndeloken pembangunan, kowe tangani ndeloken pajak, kowe tangani ndelok pelayanan. Itu yang harus dilakukan. Makanya yang bisa meruat itu namanya Sadewa. Kita tunda dulu Sadewa untuk segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Bathara Kalodra. Nah, tadi Pak Didi berhenti sampai Sadewa, yang bisa itu bagaimana? Ya, yang ruwet itu namanya Sadewa. Wis kita ngapal aja jarwo dosoknya saja. Saki siji dewa ki luhur. Dewa jangan dilihat satu sosok, tapi budi kang luhur. Nyawiji sang Nusantara. Semua orang di Nusantara ini, di Indonesia ini, budine luhur, mesti keruat Bathara Kala kuwi. Ya kan? Kalau ada itu sastra bedati, sastra baduk, sastra dodo, iya dah? Sastra tutuk dan sastra bedati itu. Itu kalau dipahami itu menjadi sesuatu yang baik, pikiran baik, hati baik, ucapan baik, dan mau melepas semua sukerto-sukerto yang ada. Jadi Sadewa, pikiran kang luhur kang bisa ini. Nuwun sewu Mas Samsu. Saya itu pernah ke Ndaren. Tahu ya, Ndaren itu sebuah daerah di Gunung Kidul. Munggah gitu, kalau ke sana sedikit itu turun ke mana itu. Dari Jogja, kira-kira 20 kilo dari Jogja naik ke gunung itu. Ada seorang tua, itu loh, ada putrani ki camat. Saya pas ke sana, terus putrani pas teko ning daleme wong sepuh. Dule sepurone le. Ibu durung sempet bayar pajak ning duwite ana titip kuwi oleh gak? Kesadaran membayar pajak seperti itu yang harus dibangkitkan. Lah kesadaran tidak mencuri pajak itu juga harus dibangkitkan.
kesadaran untuk apa pajak itu dibuat harus dibangkitkan. Itu titik-titik ngulangi Soekerto. Iya toh. Lah sing gede piye? Dulu saya ada wakil presiden namanya Sudarmono. Esa. Dia tidak akan pernah melihat apa. Ning waskat, pengawasan melekat. Kowe lek gak korupsi buktine ndi? Tutuhno kowe gak korupsi. Iya kan? Lah wong kowe iki lho, bapakmu itu lho ya mung apa? Warisan ya ora duwe, kowe kok iso sugih kaya ngene. Sementara kowe pegawai pemerintah, bayarmu piro? Iya kan? Lah dikongkon ngono, laporno kowe teko ndi entukmu. Lah jelas ah. Ya. Lah saiki piye ate nguber? Ya nuwun sewu. Tangga panjenengan ya kene roh lah keadaane. Terus jadi pejabat. Kita kan tahu persis. Sakake kuwi ya direktur BUMN 100 juta. Ya. Tapi lek gawe mobil. Duwe mobil apa? Duwe sekondi. Sementara pegawai negeri kan nggak boleh jadi direktur perusahaan swasta, nggak boleh apa. Lu bojoku, nah sekarang bojomu sekolahnya apa, lulusan apa, tahu bisnis apa. Kalau semua itu dipagri gitu dan setiap orang mempertanyakan itu, tapi dudu wong liya. Pak Lie, Bu Lie, Bu Dene, Pak Dene, terus saya perlu ponakane takon, Om, kok sampai iso duwe-duwe sakmini iku lho bayarmu piro? Iki kredite piro? Terus anakmu mangan apa? Mungkin wong rada wedi korupsi. Lah jiret-jiret ngono kuwi adalah kesadaran masyarakat. Ngono lho. Ya. Terus kedua, promosi-promosi hedon, promosi-promosi yang sangat-sangat hedon, misalkan tutuke wah iki sultan, iki apa. Bukan kita nggak suka lihat orang kaya, tapi apa ya pantes nek wong turu di isore rel, nek isore jembatan, nek wong cerita ngono dengan mudahnya ngasih duit plak. Iya. Kenapa pemerintah ya daripada gitu dipersatukan ya di antara mereka suruh ngurus, tapi dikasih selesaikan di sana. Ada seorang petani gondrong yang sekarang hidup di Lampung yang berpikir kalau satu orang ini satu upo menyisihkan satu beras, 250 juta orang menyisihkan 250 juta beras sehari, ya, menyisihkan upo, ya, itu berapa kilogram yang diperoleh sehari? Kalau misalkan 50.000 itu 1 kilo, ya, berapa kilo yang bisa disisihkan? Hitung-hitungan seperti itu. Terus panjenengan dahar gak dintekke, ya kudune kita juga tahu persis menyelaraskan itu. Ini loh potensi yang terbuang. Sampai ndelok yang tempat sampah, sampai ndelok napa upo panjenengan adan gak sundal kero engko pada saat kelet yang kelet iku tuh sak umbruk kaya ngono. Bayangke sak umbruk ngono, katakan di Batu, wilayah Batu ada 46.000 keluarga, 46.000 umbruk pirang ton. Enggak, ini juga salah satu ngilangi kolong dan wong ora drembo. Ada kesadaran. Ada kesadaran, satu-satu aja dihilangi. Tapi satu itu ya tidak mandek 1, 2 tahun, 5 tahun selak kere. Tapi ini coba ditabas dengan rupa. Terus juga ya ngapunten, kita ini punya tegalan, punya tanduran. Tuku telo goreng neng jobo gak goreng dari dewi. Biar dah. Orang Batu beli seladah ke Malang, tidak makan seladahnya dewi. Ya, kita punya tanah katakan 50 meter persegi, Tandurono di Batu misalkan, Tandurono seledri, gak perlu tuku seledri.
Itu ada, kalau bosone Pak Arianto ini ada saving nasional. Ada satu simpanan nasional yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Gitu loh. Ya. Ini perlu untuk ngilangi kolo-kolo tadi, Mas. Ya. Salah satunya adalah gerakan masyarakat Sadewo tadi itu, sifat kang luhur. Ya. Menyatukan itu untuk menghilangkan kolo-kolo. Iya kan? Ya. Ya kan? Agama ini kan akan mendidik supaya akhlak kita baik. Itu yang perlu ditekankan gitu loh. Tapi akhlak bukan cara ritualnya yang diajar ke akhlak sing apik. Lah lek rituale sing dadi yo gegeran. Ngono lho, mergo aku beda sampean ngelokne aku. Aku beda karo Pak Arianto tak oke. Ya itu ya kira-kira untuk menghilangkan kolo-kolo itu. Ya. Tapi Nusantara selalu optimis, Kirianto. Harus optimis. Optimis, Kirianto selalu optimis. Indonesia itu Mas Samsu nggak perlu membuat program baru. Selesai. Di desa itu ada istilah jimpitan. Jimpitan. Selesai kan? Wong sing duwe beras saben bengi jimpit dilebokne kae. Ya ta? Engko esuk dilumpukne karo RT ini. Pak Prabowo nggak usah bingung. Ya jimpitan itu bagaimana? Ini kesadaran masyarakat loh. Kesadaran masyarakat. Ya, di backup yang baik bagaimana? Kalau mau disuruh makan enak untuk siswa-siswa itu kasih lauk pauk yang enak dan sebagainya. Seneng itu. Dan begini Mas Samsu, bisa dibayangkan sekarang kalau sekarang yang ludro itu ya. Kemarin itu ya moga-moga saya benar. Ada pengadilan yang kemungkinan akan memutuskan seseorang, entah itu siapa, diancam dan tempatnya di Jakarta. Dihubungi. Bisa dibayangkan ini seperti apa Bathara Kala ini sekarang di Jakarta dan terbuka, pakai drone katanya begitu ya, pakai drone, pakai mobil ngap-ngap, luar biasa, Terbuka lah biasanya. terbuka. Tapi ingat Mas Samsu, Indonesia tidak akan pernah kalah dengan masalah-masalah begitu. Inilah yang saya katakan bahwa kolo itu sekarang pada puncaknya. Yang mau tidak mau, zaman dulu Mas Samsu, kita jarang sekali melihat raja-raja kita itu memenjara. Ya, wong sing salah kinunjoro ki arang-arang. Sing salah pinidono, dibunuh. Kan begitu. Dibunuh. Karena apa? Iki reretuning jagat iki, gitu loh. Ya. Nah, makanya kalau kita juga mendengar di luar sana, koruptor sekian, narkoba sekian, bunuh semua. Ini adalah peperangan melawan Bathara Kala Ludra yang semacam itu. Ya. Kalau kita selama ini ya tadi itu bayar pajak kong kali kong ya semacam itu dibiarkan, nggak akan pernah habis. Karena pengalaman kita Indonesia itu dari dulu itu seperti itu, seperti Mas Didi tadi itu, ya kesepakatan itu ya. Meskipun kita maju semacam itu, tapi kan diwarnai semacam itu. Pajak, katakan pajak perusahaan yang harusnya sekian, maka cukup sekian saja. 50%, 25 untuk saya, 25 untuk kamu, kan begitu. Dan tidak masuk ke perusahaan, itu konyolnya. Nah, semacam itu. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Bathara Kala Ludra. Ya, barangkali Pak Didi bisa menambahkan sedikit tentang sebetulnya kalau jimpitan itu apa perlu ada lumbung-lumbung desa? Kalau dulu kan pasti ada. Begini Mas, selama dilakukan kesadaran, buh didelen diwe ora apa-apa. Ditaruh di mana aja tempatnya selama ada kesadaran. Yang penting kesadaran masyarakat. Iya.
ada kesadaran masyarakat untuk ngelumpuk itu. Terus kedua, sebetulnya tata kelola kita waktu menjadi desa itu sudah jelas. Untuk sosial enek dhewe bengkoke. Untuk susruk wangan ku enek dhewe bengkoke. Tujuannya orang supaya pada saat lingkungan wis enek ragate. Pada saat enek wong neko, biyen ki akeh dulu itu banyak orang ngamen, orang boro, orang apa, gak wedi kluwen. Karena desa duwe. Nah, itu semua hilang menjadi kelurahan kan. Lah, barang-barang itu tadi kemana? Kan begitu. Nah, itu didum ning rakyat, kayak papan, didum ning rakyat iki rakyat sing duwe pangkat. Lek rakyat gak duwe pangkat aja diharapkan itu bagian papan bener ya. Loh iya kan? Ini sebetulnya bisa. Nuwun sewu. Panjenengan nek wong pengin gak kaliren neng desa. Gak ketang itu mek rong ler, gak ketang telung ler, kadang-kadang sak curung. Panen teko kuwi dicantolke, jenenge gedang, ndukure kendi. Kan dulu di desa-desa seperti itu. Iya kan? Sekarang mergo wedi kesehatan kan kendine kena virus apalah gitu. Nah, sebetulnya kan bisa dengan cara yang lain, dengan cara-cara itu menyediakan untuk orang lain. Supaya apa? Supaya enggak enek wong iki geding iri ora enek srei pada sing kacukupan. Lah, ya iso weh-weh marangkan kacingkrangan. Yang kekurangan itu bisa diberi oleh yang berkecukupan. Yang berkecukupan nek iso weh-weh sing iki ya gak meri wong kuwi benek. Kan itu. Saiki gak ya. Sekarang enggak. Ukuran itu bukan ukuran bagaimana seseorang itu bisa hidup. Tetapi yang diukur wong kuwi cukup apa gak lek lantene tekel. Inine gedung. Ya nuwun sewu. Lah lek kuwi warisan, terus kene gak nyambut gawe misalkan. Apa gak tambah beban bagi orang itu? Ya. Lah, apakah ini tidak termasuk kecingkrangan? Terus wong-wong sing adius yang sudah di atas 60 tahun kayak Pak Rianto misalkan ya, dia ini mau apapun kan pasti tidak memenuhi syarat. Golek utangan nang bank gak oleh, kudu duwe modal dhewe. Untuk ikut pelatihan, gua apa ikut pelatihan wis tuwek. Terus misalkan kita usaha sendiri minta bantuan ke pemerintah, sapa sing duwe? Pak Rianto, umure piro sakmene? Gak nutut. Gak nutut. Yang dihidupkan ini ada diskriminasi. Sementara batasan umur 60 tahun. Wah, 60 tahun sih seger kayak ngene. Iya kan? Panjenengan ya wis duwe ya. Demikian. Maksudnya ada diskriminasi. Kita ini juga masih produktif, tapi sudah kehilangan langkah. Yo arahkanlah supaya kita ini tidak gandol. Supaya kita ini tidak selalu sing pensiun bagus. Sing gak pensiun terus piye? Ya. Lah piye? Loh, aja ngomong biyen. Persoalannya sekarang. Bukan persoalan dulu. Kalau dulu itu bukan persoalan, penyebab persoalan dulu. Dan sekarang harus mengingatkan ke orang-orang yang masih belum usaha itu. Tapi yang sudah menjadi persoalan ini, ayo dipikirkan, gitu loh. Dengan ukuran yang tertentu, deloken. Nah, ini untuk mengurangi kalau tadi itu, Mas. Ngono lho. Iya. Aja supaya orang-orang kayak kita ini main dombani wong nyolongo ben aku entuk rembesan. Aja ngono. Ini yang terjadi kan begitu. Ya. Ya, permasalahannya begini Kilianto. Ketika kalau ini justru tumbuh di pemerintahan desa, pemerintahan yang bawah ini kan jadi sebuah jeratnya bagaimana Kilianto? Kalau dalam Baratayuda, nah, kalau kita ibaratnya Baratayuda ya, menangnya Pandawa itu karena ada orang yang tahu bahwa itu dikalahkan oleh itu. Mungsuiro. Ya. Mansalsu maju aja. Sing maju kudu Madidi. Kenapa? Karena kae kale karo Madidi. Ya. Makanya dalam konsep Jawa itu ada ngalah, ngalih, ngamuk. Ya.
Jadi kalau sudah ngamuk bahaya ini. Sing dadi masalah ini, sing ngamuk kuwi pecundange apa sing ngamuk iki pemerintahe? Itu yang jerat-jerat itu tadi. Iya, disinilah sebenarnya kalau kita berbicara, katakan begini Mas, taruhan sekarang, sedikit saja. Berani nggak pemerintah itu pertama midono tadi, tembak, bunuh, ya, HAM dalam tahap tertentu, ya. Pertama itu, yang kedua mengesahkan undang-undang berkaitan dengan perampasan aset koruptor, korupsi, ya. Ini sudah bagus. Berarti pada tingkatan tataran nasional, terlepas nanti implementasi seperti apa, tapi panduannya sudah ada. Yang kedua, yang jadi masalah kita itu dari waktu ke waktu kan masyarakat miskin, pedesaan. Bisa nggak pemerintah tidak mengacaukan koperasi? BUMDes dalam pemahaman saya hilangkan pengacau ini, ya. Sehingga kalau ada satu lahan tanamannya 2, bisa jadi semuanya nggak bisa hidup, ya. Kalau hidup semua nggak mungkin. Kalau toh hidup paling-paling nggak bisa besar ini. Pemerintah harus berani memilih, menanam ini namanya koperasi. Karena koperasi adalah sokol guru perekonomian rakyat. Harus dipilih, harus tegas itu. Jangan ngetrek duit, kenyataan hilang kabeh. Ya, di sini desa, katakan begini Mas Samsu. Sekarang orang kan berlomba-lomba menjadi kepala desa, menjadi bupati, menjadi wali kota. Buat undang-undang, apabila di daerah sampean ada yang namanya kelaparan, hukumannya apa? Asik kalau itu, dihukum. Ada aturan tegas. Iya. Jangan daerah Anda ada stunting, hukumannya apa? Hukumannya apa? Karena dia pegang uang, ya. Jangan seperti sekarang. Sing dihitung wong melarat lantai ini ki. Jangan. Sing dihitung saiki pejabate, aja wong melarate. Diwale. Lek ono nganti enek wong tuwek mati gara-gara gak iso mangan. Ayo apa hukumannya? Resmi itu diundangkan. Kalau semacam itu saya kira kalau ludro yang semacam itu bisa dieliminir, nah, kalau bisa juga dihilangkan. Dan ini taruhan, ya, taruhan buat Bapak Presiden yang akan dilantik, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Terakhir mau ngatopo tegaing Andonowore mengatakan akan memberantas korupsi, iya apa tidak? Kita buktikan seperti apa. Penjelasan melihatnya bagaimana? Sang saya ndodro po sang saya mendo. Berat. Tapi yang berat itu harus bisa diselesaikan dengan holopis kuntul paris. Ya, sayang sekali waktu juga tidak mengizinkan untuk kita melanjutkan bincang-bincang. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi. Matur nuwun rawuhnya. Matur nuwun. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu di episode tema yang lain. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.